Halo Sobat Budaya, selamat datang di Ngontrak, ngobrolin tradisi dan kebudayaan. Di episode pertama ini, kita akan mengenal budaya Jawa nih teman-teman, yaitu tradisi Mitoni. Pasti buat kalian yang orang Jawa udah gak asing lagi kan sama tradisi ini? Mitoni, tingkeban atau 7 bulanan, merupakan tradisi atau adat Jawa yang ditujukan pada ibu yang kandungannya mencapai usia 7 bulan kehamilan. Masyarakat Jawa percaya bahwa bayi berusia 7 bulan di dalam kandungan memiliki jiwa yang keamanannya harus dirayakan. Apalagi anak pertama dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi keluarga dan saudara-saudaranya yang lain. Mitoni sendiri berasal dari kata pitu yang artinya 7. Namun, bisa juga diartikan sebagai pitulungan yang artinya pertolongan. Jauh-jauh hari sebelum usia kandungan memasuki 7 bulan, calon orang tua bayi harus menentukan hari yang baik sesuai petungan Jawa. Menurut petungan Jawa, hari-hari yang baik itu yang memiliki neptu genap dan jumlahnya 12 atau 16. Misalnya Kamis Kliwon, Senin Kliwon, Ahad Pon, dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih asal-usul tradisi Mitoni ini? Mitoni atau tingkeban, menurut cerita yang dikembangkan turun-temurun, memang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut cerita, asal nama tingkeban berasal dari nama seorang ibu yang bernama Niken Santingkep, yaitu istri dari Ki Setia. Mereka berdua memiliki 9 orang anak, namun tidak pernah berumur panjang. Berbagai usaha telah mereka jalani, tetapi tidak pula membuahkan hasil. Hingga suatu saat, mereka memberanikan diri untuk menghadap kepada Raja Jayabaya. Raja Jayabaya akhirnya menasihati mereka agar menjalani beberapa ritual. Namun, sebagai syarat pokok, mereka harus rajin menyembah kepada Tuhan dan senantiasa berbuat baik, serta welas asih kepada sesama. Selain itu, mereka harus mandi dengan menggunakan air suci yang berasal dari 7 sumber mata air. Kemudian berpasrah diri lahir batin dengan dibarengi permohonan kepada Tuhan. Supaya mendapat berkah dari Tuhan, Ki Setia dan Niken Santingkep diminta menyertakan sesaji yang diantaranya adalah takir pelontang, kembang setaman, serta kelapa gading yang masih muda. Setelah serangkaian ritual yang dianjurkan oleh Raja Jayabaya, ternyata Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Ki Setia dan Niken Santingkep akhirnya mendapatkan momongan yang sehat dan berumur panjang. Untuk mengingat nama Niken Santingkep, serangkaian ritual tersebut ditiru oleh para generasi selanjutnya hingga sekarang dan diberi nama tingkeban. Atas dasar inilah akhirnya hingga kini ritual tingkeban tetap dilaksanakan, bahkan menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Jawa. Nah, untuk sobat budaya yang belum tahu mengenai serangkaian upacara Mitoni, bakal aku jelasin nih. Yang pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Biasanya surat khusus yang dibacakan itu surat Yusuf dan surat Maryam nih sobat budaya. Pembacaan surat Yusuf mengandung permohonan doa agar kelak bayi yang akan dilahirkan berparas tampan dan berperangai soleh seperti Nabi Yusuf. Sementara pembacaan surat Maryam mengandung permohonan doa agar kelak jika bayi yang dilahirkan adalah seorang perempuan, semoga menjadi anak yang solehah, diberikan wajah yang cantik, berbudi pekerti mulia, sopan, serta lemah lembut seperti Maryam. Setelah selesai membaca surat-surat Al-Quran, proses selanjutnya ialah sungkeman. Sungkeman ini dilakukan oleh istri kepada suami dan dilanjutkan oleh suami istri kepada orang tuanya. Tradisi sungkeman menjadi implementasi ngaku lepat atau mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, bersikap rendah hati, serta memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Selanjutnya ialah prosesi siraman. Siraman ini dilakukan kepada calon orang tua bayi dengan air dari 7 sumber dan dilakukan oleh 7 orang sesepuh keluarga. Gayung yang dipakai untuk siraman ini terbuat dari kelapa yang masih ada dagingnya dan bagian dasarnya diberi lubang. Setelah siraman, si calon ibu dipakaikan kain 7 warna yang melambangkan sifat-sifat baik yang akan dibawa oleh jabang bayi dalam kandungannya. Siraman atau mandi merupakan simbol upacara sebagai pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersihan secara simbolis ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa-dosa. Prosesi keempat yaitu pantas-pantas atau ganti busana 7 kali. Dalam acara pantas-pantas ini, calon ibu dipakaikan kain dan kebaya 7 macam.
Kain dan kebaya yang pertama sampai yang keenam merupakan busana yang menunjukkan kemewahan dan kebesaran. Ibu-ibu yang hadir saat ditanya apakah si calon ibu pantas menggunakan busana-busana tersebut, memberikan jawaban dereng pantas atau belum pantas. Setelah dipakaikan busana ketujuh yang berupa kain lurik dengan motif sederhana, baru ibu-ibu yang hadir menjawab pantas. Di sini merupakan perlambang bahwa ibu yang sedang mengandung sebaiknya tidak memikirkan hal yang sifatnya keduniawian atau berpenampilan sahaja. Prosesi selanjutnya ialah tigas kendit. Calon ibu kemudian diikat perutnya atau dikenditi dengan janur kuning. Ikatan janur ini harus dipotong atau ditigas oleh calon ayah si bayi untuk membuka ikatan yang menghalangi lahirnya si jabang bayi. Ikatan tersebut dipotong dengan keris yang ujungnya diberi kunyit sebagai tolak bala. Setelah prosesi tigas kendit, dilanjutkan oleh sesi brojolan. Upacara brojolan atau memasukkan sepasang kelapa gading muda ke dalam sarung yang telah digambari Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan Sembadra memiliki makna agar kelak bayi lahir dengan mudah tanpa kesulitan. Secara simbolis, gambar Kamajaya dan Dewi Ratih atau Arjuna dan Sembadra melambangkan kalau si bayi lahir akan elok rupawan dan memiliki sifat-sifat luhur seperti tokoh yang digambarkan tersebut. Prosesi selanjutnya ialah angrem. Di sini calon ibu duduk di tumpukan kain yang tadi digunakan dalam acara pantes-pantes, seperti ayam betina yang sedang mengerami telurnya. Harapannya adalah agar si jabang bayi dapat lahir cukup bulat. Selanjutnya ada prosesi dahar ajang coek. Di sini calon ayah duduk mendampingi calon ibu di tumpukan kain, mengambil makanan yang disediakan dengan alas makan atau cobek, kemudian memakannya sampai habis. Harapannya adalah supaya plasenta bayi menjadi sehat, sehingga si jabang bayi dapat bertumbuh dengan sehat. Setelah semua rangkaian acara ini selesai, dilanjutkan dengan acara dodol dawet atau dodol rujak, yang merupakan penutup rangkaian upacara mitoni. Tamu yang hadir dipersilahkan membeli dawet tersebut menggunakan uang yang terbuat dari kewareng atau tanah liat. Nah, gimana? Menarik kan? Ternyata untuk melakukan tradisi mitoni ini perlu tahapan yang panjang loh sobat budaya. Mulai dari pembacaan surat Al-Quran, sungkeman, siraman, ganti busana, brojolan, hingga yang terakhir acara dodol dawet tadi. Baik sobat budaya, tak terasa waktu aku untuk bincang sama kalian udah habis nih. Terima kasih buat kalian yang masih dengerin sampai saat ini. Sampai ketemu di episode lain yang tak kalah menarik. Bye-bye.